Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran sejarah peminatan untuk pertemuan yang kedua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba kita lihat tujuan pembelajarannya. Ini tujuan pembelajarannya, kemudian pengantar materi. Sebelum ke materi, kita akan ada sedikit tentang syarat berdirinya suatu negara, yaitu adanya pengakuan kedaulatan secara de facto dan de jure. Mungkin kalian sudah tahu ya, kita lanjut. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang akan kita bahas di materi ini atau di pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia, hingga pada akhirnya nanti akan mendapatkan simpati dan pengakuan internasional. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk dukungan atau pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa setelah Indonesia merdeka itu tidak serta-merta mendapatkan pengakuan. Ada yang mengakui, tapi juga ada yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Mari kita lanjutkan. Berikut adalah negara-negara yang mengakui dan tidak mengakui. Yang mengakui diantaranya ada 5, yaitu Mesir, India, Palestina, Australia, dan Vatikan. Dan yang tidak mengakui itu ada dari negara Belanda. Alasan memberikan dukungan, alasannya apa aja? Ada yang kesamaan agama, misalnya dari Mesir dan Palestina. Ada juga dari kesamaan akar budaya, identitas, atau kedekatan tokoh seperti India. Ada juga karena kedekatan secara wilayah atau geografis seperti Australia. Dan ada juga yang dari Vatikan karena adanya pengerusakan gereja yang dilakukan Belanda di Indonesia. Ada yang memberikan dukungan, ada juga yang menolak. Nah, sebelum yang menolak, kita lihat bentuk dukungannya. Ada yang datang dari organisasi seperti Mesir, ada yang melalui konferensi New Delhi seperti India, ada Palestina melalui pengakuan kedaulatan oleh Mufti Besar Palestina, ada juga yang melakukan boikot seperti yang dilakukan Australia, atau juga ada yang membawa masalah Indonesia ke PBB seperti yang dilakukan oleh Vatikan. Nah, bagaimana dengan yang menolak? Yang menolak itu tadi ada dari Belanda. Kenapa Belanda menolak? Karena Belanda merasa bahwa Indonesia itu masih milik Belanda atau masih merupakan wilayah jajahan Belanda. Lalu kapan kemudian Belanda mengakui kedaulatan Indonesia? Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Perjanjian KMB pada tahun 1949. Sampai sini dulu, semoga kalian bingung dan ada pertanyaan. Kita akan lanjut di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.